Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Herawati dengan NPM terakhir 15. Di sini saya akan presentasi terkait analisis regresi. Nah, yang pertama itu ada an introduction atau penjelasan terkait regresi. Nah, jadi regresi linear itu sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Nah, apabila X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan untuk memperkirakan Y. Nah, perkiraan ini mengenai terjadinya sesuatu kejadian, nilai variabel untuk waktu yang akan datang seperti prediksi produksi 3 tahun yang akan datang. Prediksi harga bulan depan, ramalan jumlah penduduk 10 tahun mendatang, dan ramalan hasil penjualan tahun depan. Lanjut. Nah, ramalan mengetahui suatu kejadian baik secara kualitatif, itu akan turun hujan, akan terjadi perang, akan lulus ujian. Nah, secara kuantitatif itu produksi padi akan mencapai 16 juta ton, indeks harga 9 bahan pokok naik 10%, penerimaan devisa turun 5%. Dan melakukan peramalan adalah dengan menggunakan garis regresi. Nah, ini lanjutannya. Jadi untuk variabel, sorry. Nah, jadi di sini untuk variabel Y yang nilainya akan diramalkan disebut variabel tidak bebas, sedangkan variabel X yang nilainya digunakan untuk meramalkan nilai Y disebut variabel bebas atau variabel peramal dan seringkali disebut variabel yang menerangkan. Lanjut. Ini adalah salah satu contoh untuk variabel X dan untuk variabel Y. Nah, ini apakah ada korelasi terhadap hubungannya? Nah, dapatkah variabel X itu memprediksi Y? Nah, jadi X itu adalah prediktor variabel independen dan Y itu adalah variabel respon atau variabel dependen. Ini adalah analisis regresi. Jadi, ini digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel independen atau kriterium dapat diprediksi melalui variabel independen atau prediktor secara individu atau parsial maupun secara bersama-sama atau simultan. Nah, ini adalah ilustrasi hubungan positif. X itu pupuk berat badan dan Y itu produksi tekanan darah. Ilustrasi hubungan negatif itu X adalah jumlah aseptor dan Y itu adalah jumlah kelahiran permintaan. Nah, ini adalah salah satu contoh scatter plot example. Ada strong dan ada weak. Nah, ini ada no relationship. Ini adalah jenis analisis regresi. Yang pertama itu dia terdapat dua, ada linear sederhana dan linear berganda. Yang kedua juga itu terdapat dua, ada kuadratik dan kubik. Ini adalah satu contoh regresi linear sederhana. Nah, ini adalah penjelasannya. Untuk X itu adalah variabel independen ke Y dan Y adalah variabel dependen ke Y. Ini contohnya. Nah, analisis regresi itu rumusnya seperti ini, pendugaan terhadap koefisien, dan bagaimana pengujian terhadap model regresi itu adalah menggunakan uji T dan uji F. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah salah satu contoh soalnya. Carilah persamaan regresi pada X dari data tabel. Untuk rumusnya seperti ini, dia menggunakan sigma. Nah, ini adalah menguji koefisien regresi dengan analisis variansi. Ini sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, ini adalah tabel ANAVA-nya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih dan maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.